Halo guys, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang audit informasi teknologi, pemeriksaan, piutang usaha, dan piutang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Dian Eka Saputri. Hai, saya Nanda Patyansyah. Halo, saya dari Julia Saputri. Halo, saya Putri Andini. Halo, nama saya Di Santosa. Latar belakang audit. Audit teknologi informasi yang muncul karena meningkatnya ketergantungan organisasi pada sistem IT dan kebutuhan untuk memastikan pengendalian internal yang efektif. Fokus utamanya adalah mengevaluasi keamanan, keandalan, dan efektivitas sistem informasi organisasi. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan dari pembahasan makalah yang kami buat adalah 1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya audit teknologi informasi perusahaan. 2. Mengidentifikasi risiko dan kelemahan dalam pengelolaan piutang. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Pembahasan A. Efektivitas audit internal, yaitu pertama, apa itu audit? Audit internal merupakan proses pemeriksaan, verifikasi, dan uji layak yang dilakukan oleh suatu auditor internal suatu perusahaan yang biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa laporan kinerja perusahaan tidak ada yang cacat. Jadi menurut Miriam dan Aditya Pandopo, fenomena belum efektifnya aparat pengawas intern pemerintah atau APIP yang di dalamnya terdapat auditor internal nampak dari data capaian kapabilitas APIP tahun 2018 bahwasanya semakin tinggi level semakin efektif APIP melakukan tugasnya. B. Keamanan data dan informasi perusahaan. Pengauditan sistem informasi adalah salah satu pendekatan kunci dalam mencegah dan mengurangi risiko pelanggaran keamanan data. Dengan melakukan audit terhadap sistem informasi, auditor dapat mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem keamanan. Pengungkapan piutang dalam laporan keuangan memadai atau disclosure. Ada 3 konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan, yaitu adequate, fair, and full disclosure. Konsep yang paling sering digunakan adalah adequate disclosure atau pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minim yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana pada singkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep fair disclosure atau pengungkapan wajar menyandang sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial. D. Efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Mulyadi tahun 2016 adalah sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jenis-jenis piutang. Menurut Harry 2013, piutang dapat diklasifikasikan menjadi 1. Piutang dagang, 2. Piutang wesel atau piutang tagih, 3. Piutang lain-lain. Piutang dagang. Piutang dagang adalah sejumlah nilai penjualan atas pengiriman barang atau jasa yang belum dibayar konsumen. Piutang dagang biasa disebut juga aset perusahaan. Menurut Chieso et al. 2012, piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Faktor yang mempengaruhi piutang. Menurut Rianto 2012, di bawah ini ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang. Adapun yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayaran penjualan kredit, yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat kebijakan dalam
pengumpulan piutang, dan yang terakhir, kebiasaan membayar dari pelanggan. Kesimpulan, untuk memeriksa validitas atau keabsahan dan keotentikan daripada piutang, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya tertagihnya piutang, untuk mengetahui apakah kewajiban bersyarat tertagih, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Demikian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! Terima kasih.